Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita dari kajian Tadabbur Juz' Amma. Alhamdulillah insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas Al-Bayyinah, surat yang menceritakan tentang bukti nyata tentang kebenaran risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penetapan penamaan kafir bagi mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Bayyinah, para ulama berbeda pendapat apakah dia Makkiyah ataukah Madaniyah. Namun kebanyakan para ulama ahlu tahqiq menyatakan bahwasanya dia adalah Madaniyah. Dia adalah Madaniyah. Hadza huwa al-azhar. Inilah yang tampak dari surat tersebut. Surat Al-Bayyinah memiliki 6 nama. Nama yang pertama surat Lam Yakun, kedua Wal Qayyimah, surat Al-Qayyimah, tiga surat Al-Bayyinah, keempat surat Ahlul Kitab, kelima surat Al-Bariyah, yang keenam surat Al-Infikak. Al-Infikak. Surat ini terdiri dari 94 kalimat, 94 kata, dan hurufnya ada 396 huruf. 396 huruf, 396 harfan. Surat Al-Bayyinah ini terdiri dari 8 ayat yang insyaallah taala kita akan bacakan tafsir Al-Muyassar dan kemudian kita akan kupas satu persatu faidah-faidahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khashiya rabbah.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya lam yakunil ladzina kafaru minal yahud wal nasara wal musyrikin tarikina kufrahum hatta ta'tiyahumul alamah allati wu'idu biha fil kutubis sabiqah. Artinya ayat yang pertama adalah orang-orang kafir dari kalangan Yahud, Nasara dan juga orang-orang musyrikin, mereka tidak mau meninggalkan kekufuran mereka. Ini prinsip mereka. Mereka tidak mau meninggalkan kekufuran mereka, apakah itu Yahudinya, Nasaranya maupun orang-orang musyrikin, sampai datang kepada mereka al-alam, bukti nyata yang dijanjikan untuk mereka yang terdapat di dalam kitab-kitab yang telah terdahulu. Jadi barakallahu fikum, orang-orang kafir sekian fatrah, sekian lama tidak turun kepada mereka Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, dan mereka akan terus berbuat kekufuran sampai datang Nabi yang dijanjikan yang akan menjadi penutup para nabi, sebagaimana yang telah dijanjikan akan datang turun kepada mereka seorang nabi yang fabaraka akan membawa risalah baru. Rasulun minallah yajlu suhufan mutahharah. Siapakah al-bayyinah tersebut? Wahia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajlu Qur'anan fi suhufin mutahharah. Al-bayyinah itu adalah dialah utusan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan membacakan kepada orang-orang Yahudi, membacakan kepada orang-orang Nasara dan juga orang-orang musyrikin, membacakan Al-Quran yang berasal dari lembaran-lembaran yang tersucikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu berada di dalam lembaran-lembaran yang tersucikan, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan bisa disentuh oleh makhluk apapun. Itu oleh siapa? Itu oleh orang-orang, atau itu untuk itu dari asyaitan. Jadi la yamassu ilal mutahharun, yang bisa menyentuh hanyalah makhluk yang telah tersucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu para malaikat. Adapun syaitan tidak akan mampu menyentuhnya kemudian merubah-rubah. Oleh karena itu Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena dijaga, syaitan tidak mampu menyentuhnya sehingga akan merubahnya. Maka ini menunjukkan betapa agungnya Al-Quran dan betapa sucinya Al-Quran. La ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Dalam surah Al-Fussilat ayat 42 Allah mengatakan la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak akan ada kebatilan sedikit pun datang dari Al-Quran, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Kenapa? Karena tanzil Al-Quran turun min hakimin hamid, dari Sang Maha Hakim, Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Ini barakallahu fikum janji Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan terus terjaga dan tidak ada sedikit pun kebatilan yang ada di dalam
Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah telah menyatakan bahwa sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan pula menjaganya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ila yaumil qiyamah tidak akan bisa dirubah oleh manusia. Berbeda dengan Taurat dan Injil yang telah banyak mendapatkan perubahan-perubahan oleh tangan-tangan manusia. Dirubah-rubah, Injil dirubah dengan adanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dirubah-rubah, bahkan barakallahu fikum perjanjian barunya pun berubah-ubah hampir tiap tahun. Silakan dilihat dalam Injil-Injil mereka. Tahun sekian dengan tahun sekian dengan tahun yang terdahulu itu banyak perubahan-perubahan. Adapun Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga hingga yaumul qiyamah, sampai ditegakkan hari kiamat. Ketika kiamat ditegakkan, maka semua huruf-huruf dalam Al-Quran itu hilang. Makanya banyak-banyak membaca Al-Quran dari sekarang. Kenapa? Karena nanti di dalam Di dalam hadis bahwasanya di akhir zaman nanti, di hari kiamat nanti, maka Al-Quran Allah Subhanahu wa taala akan cabut huruf-hurufnya. Semua Al-Quran bersih, putih. Bahkan fabarakallahu fikum, semua penghafal Al-Quran lupa akan Al-Quran. Dicabut Al-Quran dari dada-dada mereka. Fiha kutubun qayyimah. Apakah Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang dibacakan kepada orang-orang kafir? Fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran tersebut, fi tilka suhuf akhbarun shadiqah wa awamir adilah tahdi ilal haq wa ila siratin mustaqim. Di dalam lembaran-lembaran yang suci tersebut terdapat kabar-kabar yang benar dan perintah-perintah yang adil. Tahdi ilal haq, yang menuntun mereka, membimbing mereka kepada kebenaran, wa ila siratin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ini makna fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran itu terdapat kabar-kabar yang benar. Tidak ada satupun kabar dusta di dalam Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab yang disucikan oleh mereka katanya selain Al-Quran, Injil, Taurat. Banyak kabar-kabar dusta yang mereka selipkan dalam kitab-kitab. Luar biasa. Beberapa tahun-tahun yang lalu ada makar-makar dari musuh-musuh Islam membuat Al-Quran baru, disusupi dengan beberapa surat-surat yang aneh-aneh. Alhamdulillah, Al-Quran telah dihafal oleh kaum muslimin, oleh anak-anak kaum muslimin, sehingga ketika mendapatkan Al-Quran, ini kok ada surat yang baru, ayat yang baru yang belum pernah kami hafal sebelumnya. Ternyata ada ayat palsu dan surat-surat palsu sempat tersebar di Indonesia. Maka barakallahu fikum, Al-Quran yang telah Allah janjikan itu tidak ada sedikit pun berita-berita yang dusta. Semua adalah berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala adalah berita yang benar, baik berita tentang umat-umat yang terdahulu maupun umat yang akan datang. Demikian juga perintah-perintahnya semuanya mengandung keadilan. Tidak ada kezaliman sedikit pun di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tahdi ilal haq wa tahdi ila siratal mustaqim. Semua menuntun manusia kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ini seperti dalam surat Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tammat kalimat rabbika, telah sempurna firman-firman Allah Subhanahu wa taala sidqan fil akhbar, benar dalam kabar-kabarnya, wa adlan, dan adil di dalam hukum. Ini semisal dengan ayat tersebut. Kemudian wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Artinya wa makhtalafal ladzina utul kitab minal yahudi wan nasara fi kauni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan haqqan lama yajiduna min na'tihi fi kitabihim illa min ba'di ma tabayyana annahu an-nabiy alladhi wu'idu bihi fi at-taurat wal injil fakanu mujtami'ina ala sihhati nubuwwatihi falamma bu'itha tafarraqu faminhum man amana bihi wa minhum man jahada nubuwwatahu baghyan wa hasadan. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala bilang wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Artinya tidaklah orang-orang ahlul kitab berpecah belah tentang nabi apa? Tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya sepakat akan datang seorang nabi bernama Nabi Muhammad. Mereka sepakat dan mereka telah mengetahui di dalam Al-Quran dan Injil, dalam Taurat dan Injil disebutkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat dan menunggu. Namun ketika telah jelas bahwasanya nabi yang turun ternyata dari kalangan orang-orang Arab, bukan dari Bani Israel. Sebelumnya mereka tak sepakat, maka ketika ternyata yang diutus adalah Muhammad dari bangsa Arab, tafarraqu, mereka kemudian berpecah belah, berselisih. Faminhum man amana bihi, sebagian mereka beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian mereka menentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena baghyan wa hasadan, karena dengki dan hasad. Kenapa kok yang diutus dari bangsa Arab? Karena barakallahu fikum dahulu orang-orang ahlul kitab itu Pak, ketika mendengar akan ada nabi, maka Pak, mereka menakut-nakuti orang-orang Arab. Hei orang-orang Arab, nih akan datang nabi, kami akan memerangi kalian bersama nabi ini. Ternyata Pak, yang datang malah nabi dari kalangan bangsa Arab. Sehingga barakallahu fikum famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 17, tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka tentang kebenaran yang benar, bahwasanya ternyata nabi itu bukan dari mereka, sehingga mereka berselisih, dan itu semuanya karena baghyan bainahum, kedengkian yang ada pada mereka. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya wa ma umiru fi sa'iri syara'i illa liya'budullaha wahda qasidina bi'ibadatihim wajha ma'ilina 'ani syirki ila al-imani wa yuqimu shalah wa yu'addu zakah wa dzalika wa dinul istiqamah wa wal islam. Artinya tidaklah mereka seluruh manusia, apakah itu Yahudinya, apakah itu Nasoronya, ataukah musyrikinnya, tidaklah mereka diperintahkan dengan syariat Islam yang sudah ada ini kecuali apa? Agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, qasidina bi'ibadatihim wajah,
Tujuan semua syariat itu jika diamalkan semuanya tujuannya adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'ilina 'ala syirk. Mereka harus berpaling dari segala bentuk kesyirikan menuju kepada iman. Kemudian setelah itu menunaikan sholat, membayar zakat. Itulah agama yang istiqamah, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Kemudian setelah itu, karena mereka tidak mau tunduk, tidak mau beriman kepada Allah dan tunduk kepada Rasulullah, maka Allah lanjutkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. yakni ilal ladzina kafaru min al-yahudi wan nasara wal musyrikin iqabuhum nar jahannam khalidina fiha ulaika hum asyaddul khaliqah syarran. Artinya bahwasanya sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahud, Nasara dan juga orang-orang musyrikin, karena mereka telah kafir, maka hukuman mereka, kesudahan mereka adalah nar jahannam. Siksaan mereka adalah dengan disediakan untuk mereka neraka jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum asyaddul khaliqa syarran. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di muka bumi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sebaliknya, innal ladzina shaddaqu wattaba'u sadaqallah wattaba'u rasulah wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul khalqi. Adapun orang-orang yang membenarkan segala berita-berita Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya jazaohum 'inda rabbihim yaumal qiyamah jannat iqamah wa istiqrar fi muntahal husn tajri min tahti qusuriha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum faqabila a'malahum as-salihah wa radu anhu bima a'adda lahum min anwa'il karamat dzalikal jazaa'ul hasan liman khafa Allah wajtanaba ma'asihi. Adapun orang-orang yang beriman, yang membenarkan Allah dan mengikuti Rasulullah, balasan mereka adalah di sisi Allah pada hari kiamat, tempat-tempat tinggal di surga dan menetap di sana dengan sebaik-baik na'am kebahagiaan yang ada di sana. Sebaik-baik kesudahan adalah milik mereka. Mereka tinggal di sebuah istana-istana tajri min tahti qusuriha, mengalir di bawah istana-istana mereka sungai-sungai. Luar biasa, Pak. Istana di bawah istana-istana Ahlul Jannah itu terdapat apa? Sungai-sungai. Disebutkan dalam riwayat sungai itu bisa antum atur kemana dia akan mengalir. Anda pengen sungainya mengalir ke sana, dia mengikuti perintah Anda. Oh, Anda ingin sungainya ke sini dan ke sini, dia akan mengikuti perintah Anda. Luar biasa. Bisa bayangkan, Pak? Tidak bisa bayangkan. Sungainya, Pak, tunduk mau ngalir kemana? Khalidina fiha, mereka kekal dalam surga. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka
sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan soleh mereka. Allah Subhanahu wa taala ridho dan mereka pun ridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka dengan berbagai macam kemuliaan. Itulah balasan yang baik bagi siapa? Liman khafallah. Liman khafallah, bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Ini fabarakallahu 8 ayat dari surat Al-Bayyinah. Telah kita bahasakan tadi makna dari tafsir Al-Muyassar. Mari kita petik faedah-faedah yang bisa kita petik. Cukup gak ya? Karena kumpulkan 21 faedah. Semoga cukup. Kalau nggak cukup, ya apa. Faedah yang pertama, nanti dipersingkat aja. Faedah dari surah Al-Bayyinah adalah anna ahlul kitab kuffarun. Perhatikan, di dalam surah Al-Bayyinah menjelaskan bahwa seluruh ahlul kitab, Yahudinya ataukah Nasraninya, semuanya kafir. Siapa yang menyatakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi gak ada istilah orang Yahudi itu beriman, orang Nasrani itu beriman, mereka punya Tuhan. Lah, itu menurut Anda. Tetapi kalau menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kafir. Bukan kami yang menyatakan, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengatakan Yahudi punya iman, Nasara punya iman, maka sungguh dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus mendustakan surat Al-Bayyinah. Allah menyatakan innal ladzina kafaru, dan semua orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah itu dikatakan musyrikun. Apa? Musyrik, orang-orang syirik. Orang Yahudi musyrikun? Na'am. Mereka musyrikun. Kenapa kok mereka musyrik? Karena menganggap apa? Uzair ibnullah. Orang-orang Nasara, apakah dikatakan musyrikun? Na'am. Iya. Orang-orang Nasara juga dikatakan musyrikun, karena Allah menyatakan tentang perkataan mereka, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Na'udzubillah. Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah perkataan kotornya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Yudhahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, bisa beranak. Perkataan orang Yahudi dan Nasrani itu sama dengan perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Tuhan punya anak. Qatalahumullah. Allah mengatakan qatalahumullah. Mereka adalah orang-orang yang terlaknat. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang yang masih ragu mengatakan kafir kepada orang-orang yang tidak mau masuk Islam, maka sungguh dia telah meragukan Al-Quran, terkhusus surat Al-Bayyinah. Perhatikan bagaimana kejinya orang-orang Yahudi, apalagi Nasara. Dalam surah Al-Maidah ayat 73, orang-orang Nasara menyatakan apa? Allah adalah satu dari tiga, agama Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir, kata Allah. Laqad kafara, telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itulah bagian dari tiga. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Siapa yang menyatakan? Allah Subhanahu.
Sehingga barakallahu fikum, para ulama menyatakan barang siapa yang masih ragu akan kekufurannya orang-orang Yahudi dan Nasara, maka Pak, bisa jadi dia kafir. Kenapa? Karena dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau memang nggak tahu, mendingan diam. Kalau memang tahu tapi nggak sesuai dengan hawa nafsunya, tahan. Banyak orang-orang barakallahu karena hawa nafsunya, agamanya dijual belikan untuk dunia dengan mengatakan bahwasanya mereka juga punya iman, mereka juga punya surga nanti di akhirat. Ini dari mana? Dari tadi. Faedah yang kedua, syiddatut tamasukil kafirin bi aqaidihim wa mabadi'ihim mawdu'il haq lahum. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, betapa kokohnya prinsipnya orang-orang kafir dalam akidah mereka dan prinsip-prinsip ajaran mereka. Padahal Pak, kenyataannya kebenaran sudah Pak datang kepada mereka. Ini diantara sebabnya adalah karena sudah biasa di atas kekufuran, sehingga ketika suruh meninggalkan kekufuran mereka berat. Ini juga sebaliknya, dan ini juga Pak semana orang-orang yang sudah biasa dengan kemaksiatan, apabila disuruh meninggalkan kemaksiatan berat dia. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Demikian juga orang yang sudah biasa dengan kebid'ahan mereka, ketika suruh meninggalkan kebid'ahan mereka berat karena sudah terbiasa. Orang-orang yang iman, yang sudah biasa dengan amalan soleh, maka tentunya Pak sama. Kenapa kok kadang-kadang kita kalau ada kebiasaan yang sudah kita biasa lakukan, kemudian kok barakallahu fikum kayak ada sesuatu yang hilang? Karena memang kita sudah biasa melakukannya. Misalnya ada orang yang barakallahu fikum senang puasa sunnah atau sholat rawatibnya rutin, kelewat saja, itu rasanya Pak gundah-gundah. Nggak usah jauh-jauh, sholat wajib. Apabila ada seorang muslim lupa sholat maghrib atau sholat subuh, kemudian kok dalam hatinya santai-santai saja, berarti Pak dipertanyakan keimanannya. Tapi kalau maunya, ya Allah, kayak ada sesuatu yang kurang, kok ada rasa berdosa, ya Allah, astagfirullahaladzim, hari ini Anda belum sholat subuh misalnya, maka barakallahu tunaikan apabila memang Anda lupa menunaikan sholat subuh. Ini di dalam Al-Bayyin ini, kenapa kok orang-orang kafir munfakin gak mau meninggalkan kekufuran mereka? Karena apa? Karena sudah lama terbiasa dengan kekufuran, dengan kesyirikan mereka, dengan prinsip-prinsip mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah, yang ini mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Sehingga ketika disuruh oleh Rasulullah SAW meninggalkan semua kekufuran mereka, mereka enggan, malah kemudian mendustakan dan malah memerangi Rasulullah SAW. Termasuk orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy. Kenapa kok tidak mau meninggalkan apa? Peribadahan patung-patung mereka. Karena Pak, sudah lama Pak, fatrah dari zaman Nabi Ibrahim alaihi assalam, sehingga Pak mereka sulit meninggalkan. Ini waspada. Ini sebagai peringatan kepada kita, jangan membiasakan diri dengan kemaksiatan atau kekufuran atau kebid'ahan, karena apabila nanti datang kebenaran, biasanya Pak kita berat meninggalkan. Perhatikan Pak, kita simak surat Shad ayat 66 sampai 67. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa'talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad ma sami'na bi hadza fil millatil akhirah
in hadza illa ikhtilaq. Ketika mereka orang-orang musyrikun disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tinggalkan semua peribadahan selain Allah. Apa kata tokoh-tokoh mereka? Hai, imsyu, terus jalan terus. Ya, jangan pernah kalian goyah. Amalkan terus apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Amalkan terus apa yang sudah menjadi adat istiadat kita. Wasbiru ala alihatikum. Luar biasa. Sabarlah kalian. Gak usah itu dengarkan ajarannya Muhammad. Sabar di atas Tuhan-Tuhan kalian. In hadza la syai'un yurad. Karena semuanya ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Ya, kesyirikan mereka katakan bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan untuk membunuh dakwah tauhid dengan apa? Dengan berkata, "Ma sami'na bihada fil millatil akhirah." Kami enggak pernah mendengarkan ajaran ini semenjak dahulu. Ini sesuatu yang baru. In hadza illa ikhtilaq. Semua inilah ajaran baru yang dibawa Nabi Muhammad. Sama enggak perkataan tokoh-tokoh Quraisy zaman dahulu dengan sekarang? Sama. Apa itu? Bahwasanya dakwah itu tauhid. Dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah baru. Aliran sesat yang enggak pernah diajarkan oleh nenek moyang kita. Ini dia. Ya, akibat dari apa? Islamnya Islam turis. Turunan Islam. Kalau Islamnya Islam benar-benar karena apa? Bukan turis, bukan keturunan, tentunya barakallahu fikum apapun yang dibawa dan dari manapun ya kebenaran itu dia akan amin. Apakah Indonesia Muhammad bin Abdul Wahab ataukah selain beliau. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Al-faidah thalithah, faidah yang ketiga dari surah Al-Bayyinah adalah atharu al-ilf wal 'adah 'ala al-insan. Perhatikan kaum muslimin, disebutkan oleh para ulama bahwasanya di dalam Al-Bayyinah ini ada dalil tentang pengaruh besar persahabatan dan adat kebiasaan bagi manusia. Apabila manusia sering berteman dengan orang-orang baik, maka dengan izin Allah dia akan apa? Banyak terpengaruh kebaikan-kebaikan darinya. Dan sebaliknya apabila orang itu terbiasa dengan bermain dengan orang-orang yang buruk, maka tentunya lambat laun pengaruh buruknya akan diikuti, akan mempengaruhinya. Perhatikan kisah Abu Thalib. Abu Thalib dia hidup bersama teman-temannya Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya. Ketika dia mau meninggal, Nabi alaihi salatu wasallam datang mentalkin, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Ketika Rasulullah mentalkin kalimat tauhid, di sampingnya ada Abu Jahal dan satu sahabatnya lagi, sahabatnya Abu Thalib. Maka Abu Jahal mengatakan, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agamanya Al-Muttalib? Kalau kamu meninggalkan agama ini, agama kita, maka kamu akan dihina, reputasimu akan dijatuhkan sepeninggalmu." Hati-hati kan, kamu adalah tokoh Quraisy. Maka barakallahu fikum, ternyata
teman memiliki pengaruh besar. Akhirnya Abu Thalib lebih mendengarkan temannya daripada keponakannya. Sehingga mata Abu Thalib ala al-kufur. Meninggallah Abu Thalib dalam keadaan kufur, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian juga adat istiadat, kebiasaan yang sering kita lakukan ini, fa barakallahu fikum, akan memberi pengaruh yang besar. Perhatikan orang-orang yang senang dengan musik, sulit akan meninggalkan musik. Orang-orang yang senang dengan na'udzubillah dzalik, ya, dengan kemaksiatan yang lainnya, sulit meninggalkan kemaksiatan tersebut. Karena apa? Sudah terbiasa. Anak-anak sekarang dengan HP, dengan mau apa? Game-game mereka. Karena sudah terbiasa. Maka apa? Sulit. Inilah yang disebut dalam Al-Bayyinah. Kenapa orang-orang kafir kok sulit meninggalkan kekufuran mereka? Karena apa? Sudah lama mereka berada di atas kekufuran, sehingga sulit mereka meninggalkan hal tersebut. Dan ini semuanya apa? Karena hatinya sudah rusak. Faedah yang keempat, isbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sidqi risalatihi. Di dalam surat Al-Bayyinah ini terdapat penetapan risalah Nabi alaihi salatu wasallam dan kebenaran risalah beliau. Wa anna kulla syai'in jabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa min indillah, dan semua yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya berasal dari Allah. Rasulun minallah. Ada imannya Rasul minallah, artinya apa? Ini adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Artinya semua yang dibawa oleh Nabi semuanya berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, apabila ada seorang muslim masih memilah-milah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ragu dengan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kelima, al-haqqu bayyinun wadihun la yahtaju illa ila qalbin salihin taqabbaluhu. Hak itu adalah sesuatu yang gamblang, terang benderang, yang tidak dibutuhkan kecuali oleh hati-hati yang soleh yang akan menerimanya. Tapi kalau hatinya hati yang sudah penuh dengan keburukan, kemaksiatan, kekufuran, kebid'ahan, walaupun gamblang, nggak akan diterima. Makanya kembali kepada hati kita, jaga hati ini, jangan sampai rusak dengan kemaksiatan, dengan kekufuran, dengan kebid'ahan. Jangan. Kenapa? Kalau sudah datang al-haq, hati ini sudah terbiasa dengan keburukan, maka akan sulit menerima kebenaran tersebut. Faedah yang keenam, wujubu ibadatin lillahi wal ikhlasi fiha. Dalam surat Al-Bayyinah ini terdapat kewajiban beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan murnikan semua ibadah tersebut hanya untuk Allah. Apapun jenis ibadahnya, apakah itu bentuknya sholat, zakat, puasa, ibadah yang lainnya, semua namanya ibadah, semuanya namanya amalan saleh, harus diperuntukkan untuk Allah, dan tidak boleh ada kesyirikan atau riya di dalamnya. Dalil tentang perintah ini banyak sekali. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa ayat 36. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya sedikit pun.
Surah Al-Isra ayat 23, Al-Imran ayat 61, Al-Hajj 77, An-Najm 62, Az-Zumar 66, Surat Quraisy ayat berapa? 3, faliya'bud rabba hadzal bait, faliya'budu rabba hadzal bait. Itu semua ayat-ayat tersebut menyebutkan tentang ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada Al-Masih, bukan kepada Uzair, bukan kepada patung. Semua ibadah itu harus diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beribadah kepada Allah harus terus berlangsung hingga kita meninggal. Dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahmu kepada Allah, amalan solehmu terus hendaknya engkau lakukan sampai engkau menjumpai al-yaqin, itu kematian. Bahkan fabarakallahu bikum, dalam surah Al-Dzariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang menjelaskan tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dzariyat ayat 56. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para rasul, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Ini semua dalam kalimatnya sama. Allah mengatakan u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fabarakallahu fikum, kalau masih ada orang-orang yang membolehkan beribadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah gamblang memerintahkan tentang peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika beribadah ke Allah, enggak boleh ada perantara-perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, harus langsung. Enggak perlu pakai perantara wali, perantara kuburan, perantara pohon, gunung dan yang lainnya. Lah, ibadahnya harus murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ayat ini banyak sekali ya Pak, yang semisal ini surah Al-A'raf ayat 29, Ghafir ayat 14, Az-Zumar ayat 2, Az-Zumar ayat 14, Az-Zumar ayat 11, Ghafir ayat 56. Itu semuanya temanya sama. Pokok pembahasannya adalah beribadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, katakanlah apabila hambaku bertanya di mana Allah, maka katakanlah Allah itu dekat. Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan semua doa-doa hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Apakah kamu ahli maksiat, ataukah kamu orang yang soleh, atau yang lainnya, selama kamu mau berdoa kepada Allah, pasti Allah mengkabulkan. Jadi Allah nggak memilah-milah. Oh, kalau kamu pelaku maksiat, lewat waliku dulu. Oh, kalau kamu orang yang soleh, silakan langsung menghadap. Nggak ada dalam kamus Islam apabila kita pelaku maksiat, banyak berbuat maksiat, kalau ingin berdoa kepada Allah harus melalui perantara wali-wali Allah. Nggak ada kamus Islam seperti ini. Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalimatnya umum. Allah akan mengabulkan semua doa-doa orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka sambutlah seruanku dan berimanlah kepadaku. Sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, enggak usah kemudian kita minder atau khawatir doa kita enggak akan
bukan karena dosa-dosa kita. Tidak. Selama kita mau menghadap Allah, mau kemudian fabarakallahu fikum berubah ya dari perbuatan yang buruk kepada yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Faedah yang ketujuh, anal iman qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Iman itu adalah ucapan yang diucapkan di lisan dan terkandung padanya perbuatan anggota badan dan keyakinan di dalam hati. Ini namanya iman. Iman itu apa? Harus diucapkan, kemudian diamalkan dengan anggota badan dan diyakini di dalam hati. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina wa hunafa. Kemudian disebutkan apa? Amalan soleh. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Jadi iman itu meliputi 3 hal. Bukan cuma ngomong aku beriman nggak pernah sholat, aku beriman nggak pernah beramal soleh. Ini namanya apa? Iman yang penuh kedustaan. Hanya sekedar ucapan saja. Kemudian faedah yang ketujuh, tahrimu syirik. Di dalam surah Al-Baqarah ini jelas haramnya berbuat kesyirikan. Kenapa orang-orang Yahudi dikatakan kafir? Kenapa orang-orang Nasrani dikatakan kafir? Kenapa orang-orang musyrikun dikatakan kafir, yang menyembah-nyembah patung dan yang lainnya? Karena apa? Karena mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Yang kesembilan, tahrimur riya. Faedah yang 9 adalah haramnya berbuat riya di dalam amalan. Waspada. Jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah terkandung adanya apa? Tendensi-tendensi apa? Pujian-pujian manusia, mengharapkan pujian manusia. Jangan. Nabi SAW mengatakan ar-riya itu sangat bahaya, termasuk syirik kecil. Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyatakan kepada orang-orang yang suka riya, suka pamer amalannya di dunia. Allah berfirman, idza juziyan nas bi'amalihim idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Hai orang-orang yang suka pamer, pencitraan, sedekah dikit foto pamer, kemudian berbuat ini foto pamer di media sosial yang lainnya. Hati-hati ya, jika niatnya ingin dapat pujian manusia, maka pada kiamat Allah akan menyatakan apabila manusia telah dibalas, dihisab amalannya, Allah mengatakan idhabu ila ladzina kuntum tura'una fid dunya. Sekarang kamu pergi kepada orang-orang yang dulu kamu apa? Kamu apa? Harapan pujian-pujiannya. Sekarang apakah kamu akan mendapatkan dari mereka balasan? Ini Allah mengusir orang-orang yang suka pamer amalan solehnya, apakah sholatnya, sedekahnya dan yang lainnya, disuruh pergi menghadap orang-orang yang dulu muji-muji dia, yang diharapkan pujiannya dari mereka. Lihat apakah mereka bisa memberikan balasan, apakah tidak. Tentunya jawabannya adalah tidak. Ini pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Yang ke-10, fadl iqamati shalah wa ahamiyatiha. Di dalam surah Al-Baqarah, fadl iqamati shalah wa ahamiyatuha, keutamaan mendirikan salat dan pentingnya salat. Hati-hati orang-orang Islam yang masih belum mau salat. Surah Al-Baqarah menjelaskan bahwasanya ciri-ciri orang yang beribadah kepada Allah menegakkan salat.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahud-din hunafa wa yuqimus shalah. Ini konsekuensi beribadah kepada Allah, berarti sujud ruku kepada Allah. Ngaku Islam tapi nggak pernah ruku sama sujud kepada Allah. Giliran barakallahu fikum berbuat kekufuran, syirik-syirik, sedekah laut lah, sedekah bumi lah, sedekah apa lagi, tidak tahu orang yang paling terdepan. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan batasan pembeda antara iman dan kufur dengan sholat. Nabi mengatakan bainal kufri wal iman tarku sholat. Pembeda antara iman dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Apabila orang Islam, orang beriman meninggalkan sholat, apa bedanya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Yang ke-11, fadluz zakati wa makanatuha. Di dalam Al-Bayyinah ini terdapat keutamaan menunaikan zakat dan kedudukan zakat. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala iringkan perintah menunaikan zakat dengan sholat dalam sekian banyak tempat. Dan as-shalah, sholat dan zakat itu termasuk rukun Islam. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang kaya jangan lupa tunaikan zakatnya. Idza balagha nisab wa hala alai al-haul. Jika sudah mencapai nisabnya dan kemudian telah mencapai setahun. Nah, ikuti ya nisabnya dengan nisab yang paling rendah, itu perak. Ya. Kemudian barakallahu fikum dilihat harga perak berapa, kemudian ditotal dengan 585. Nah, barakallahu fikum, kemudian kira-kira uang kita ada segitu atau tidak? Ya. 858 ya. Nah. Yang ke-12. Hadal Islam 'alal karam wa dhamma al-bukhl biz-zakah. Di dalam surat Bayin ini Islam memberikan dorongan untuk selalu berbuat dermawan dan mencela perbuatan bakhil, mencela perbuatan pelit. Dengan dengan zakat. Jadi barakallahu Islam itu luar biasa. Ya, mengajarkan kepada kita untuk selalu barakallahu fikum dermawan kepada orang-orang barakallahu fikum yang berhak menerima zakat. Dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah menyebutkan barakallahu fikum orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Pertama untuk orang-orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil-amil yang bertanggung jawab membawa zakat, wal mu'allafa qulubuhum, orang-orang yang diharapkan masuk Islam, wa fi riqab, orang-orang yang sedang berusaha untuk menjadi membebaskan dirinya dari perbudakan, yang menebus dirinya kepada tuannya, wal gharimin, orang yang punya hutang, sedang terbeli hutang, wa fi sabilillah, itu para mujahidin, wa banis sabil, yang delapan para musafir yang barakallahu fikum terputus perjalanannya gara-gara nggak punya duit. Nah, kemudian barakallahu fikum faedah yang ke-13, anan nara ma'wa kulli kafirin. Di dalam barakallahu fikum surah Al-Bayyinah ini bahwasanya neraka itu adalah tempat kembalinya setiap orang-orang kafir. Jadi nggak ada surga bagi orang-orang kafir. Barang siapa yang mengatakan orang kafir punya surga, barakallahu fikum, maka dia telah mendustakan barakallahu fikum, mendustakan surat Al-Bayyinah dan surat yang semisal. Nah,
Jadi fa barakallahu fikum, Allah jelas mengatakan innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Kemudian faedah yang ke-14, anna man mata al kufri fa huwa mukhalladun fi nari jahannam. Di dalam surah Al-Bayyinah ini bahwasanya barang siapa yang meninggal di atas kekufuran maka dia kekal di dalam api neraka jahannam. Na'udzubillah. Jadi barakallahu fikum, barang siapa yang dia mati di atas kekufuran belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kekal di dalam neraka. Banyak ya ayat yang menjelaskan hal ini. Al-Baqarah 161 sampai 162. Nah, namun barang siapa yang dia masuk Islam, maka Pak, apabila dia orang kafir masuk Islam, maka Pak, semua dosa-dosanya diampuni. Kecuali kalau dia belum bertaubat. Misalnya ada orang barakallahu fikum Yahudi atau Nasara masuk Islam, tapi masih senang minum khamr, masih senang zina, masih senang riba. Nah, ini barakallahu fikum ya, walaupun dia masuk Islam, maka Pak, dia tetap membawa dosa apabila dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Namun dia masih tetap Islam. Dia kategori pelaku kabair adzunub, pelaku dosa-dosa besar. Ketika dia mati, dia diharapkan tetap masuk surga. Hanya barakallahu fikum tetap masuk neraka. Tapi kalau dia bertaubat, kemudian barakallahu fikum ya dia masuk Islam, kemudian dia meninggalkan perkara yang diharamkan dalam Islam selama Islamnya, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi dari lahir. Yang ke-15, annal kafir syarrun nas. Di dalam barakallahu fikum surat Al-Bayyinah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi makhluk yang paling buruk di muka bumi inilah orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya akal, gak mau dipakai untuk menghayati ayat-ayat Allah, menghayati kekuasaan Allah. Punya mata, gak mau melihat kebenaran. Punya telinga, gak mau mendengarkan kebenaran. Maka barakallahu fikum, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, surah Al-Anfal ayat 55, Allah mengatakan inna syarad dawabi 'indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya, sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah mereka yang kafir dan tidak mau beriman. Ini surah Al-Anfal ayat 55. Faedah yang ke-16, fadlul iman wal amalus salih wal amali as-salih. Di dalam barakallahu fikum surat Al-Bayyinah ini terdapat keutamaan iman dan amalan saleh. Apa keutamaan amalan soleh? Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Bayyinah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga. Ini ayat yang seperti ini banyak sekali. Surat Hud ayat 23, Ibrahim ayat 23, kemudian surat An-Nisa ayat 57 dan yang lain sebagainya. Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Banyak ayat seperti ini yang menjelaskan bahwa orang iman
dan amal soleh tempatnya adalah bagi pemiliknya dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Faedah yang ke-17, al-hirsu ala an yakuna al-amal salihan bil ikhlasi wal mutaba'ah. Di dalam surat Al-Bayyinah ini terdapat apa? Anjuran untuk semangat beramal soleh dan ikhlas serta apa? Mutaba'ah, mengikuti imannya dan amalannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pernah kita sampaikan, semangat beriman, beramal soleh dengan keikhlasan dan tentunya dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang ke-18, itsbatul jannah wa na'imiha li ahli iman wa annahu mukhalladun fiha abada. Faedah yang ke-18, penetapan adanya surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya bagi orang-orang yang beriman dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Luar biasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abi Hurairah, "Man yadkhulul jannah yan'amu la yab'asu la tabla thiyabuh wa la yafna syababuh." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man yadkhulul jannah yan'amu la yab'asu." Barang siapa yang masuk surga maka dia akan bernikmat-nikmat dengan kenikmatan surga. La yab'as, enggak pernah akan sedih. La tabla thiyabuh, bajunya enggak akan pernah kumuh, enggak perlu setrika Pak. Bajunya tiba-tiba kumuh, dilepas. Tolong dia di laundry ya. Enggak ada. Enggak ada setrika, enggak ada laundry. Bajunya enggak pernah apa? Barakallahu fikum, enggak pernah kusam. Sehingga putus setrika atau laundry. Wala yafna syababuh, dan enggak pernah Pak menua, masa mudanya terus seperti itu, terus umurnya sekian terus, nggak pernah namanya tua. Ya, ini apa? Ahlul jannah. Barakallahu fikum, inilah barakallahu fikum nikmatnya surga yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-19, anna fil jannati anharun, bahwasanya dalam surga itu ada sungai-sungai. Disebutkan dalam surat Muhammad ayat 15 Pak, luar biasa. Orang-orang yang bertakwa dijanjikan dalam surga sungai-sungai. Ada sungai madu, sungai susu, sungai apa lagi? Sungai khomer. Luar biasa. Ya, silakan bisa dinikmati. Surat Muhammad ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada di dalam surga itu sungai madu, sungai susu, sungai khamar. Dan juga Pak, sungai yang barakallahu fikum tidak akan pernah berubah rasa dan warnanya. Ini barakallahu fikum Bapak yang enggak pernah kita akan dapatkan di dunia walaupun apapun, apalagi membayangkannya. Faedah yang ke-20, itsbatur ridha lillahi itsbatan yaliku bi jalali. Dalam surat Al-Bayyinah ini terdapat penetapan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Keagungannya. Jadi fa barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala bagi sifat ridha, namun ridhonya sesuai dengan apa? Keagungan Allah. Enggak kayak kita. Ridhonya kalau apa? Dikasih duit, kasih kenikmatan, kasih dunia, baru cinta, baru ridho. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluknya. Allah memiliki sifat ridho dan ridhonya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-21 adalah fadl khauf minallah, keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah.
mahabbah. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling taat kepada Allah. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka apa? Dia akan mendapatkan dua taman surga. Luar biasa. Ini barakallahu bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama salaf, ma'asallaha illa jahil. Tidaklah orang yang takut kepada Allah kecuali orang-orang jahil. Apabila ada orang kok berani maksiat, masih senang zina, sembunyi-sembunyi lagi, berarti dia orang yang bodoh. Seolah-olah Pak, Allah tidak melihat dia, Allah tidak mengetahui perbuatan dia. Nyuri, sembunyi-sembunyi, ittaqillah, ada Allah. Makanya tidaklah orang yang bermaksiat kepada Allah berani durhaka bermaksiat kepada Allah kecuali orang-orang yang bodoh, kata para ulama. Nggak tahu kalau Allah itu maha melihat, nggak tahu kalau Allah itu maha mendengar, masih saja berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika Anda bermaksiat, renungi asma wa sifat as-sami, Allah mau mendengar, Allah al-basir mau melihat, bahkan apa yang di dalam hati kita Allah sudah mengetahuinya. Wallahu alimun bidzatis sudur, Allah mengetahui yang ada di dalam dada-dada kita. Wallahu alam bisawab. Sengaja saya persingkat karena biar waktunya cukup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak punya anak sudah dewasa, disuruh sholat susah, apakah harus dipukul? Anaknya umurnya 40 tahun gimana Pak? Nah ini repot. Anaknya udah umur 40 tahun, bukan kita yang dipukul, malah kita yang dipukul. Bukan kita yang mukul, malah dipukul. Dinasihati sudah, sukanya bergadang. Harus bagaimana kami sebagai orang tua? Nah, barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhu 'alaiha wadribuhum 'alaihi wa hum abna'u 'ashrin. Bimbingan Rasulullah, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Kenapa? Tadi, barang siapa yang sudah terbiasa sejak kecil dengan kebaikan, tentunya akan mudah nanti disuruh berbuat baik ketika mereka usia dewasa. Tapi kalau sudah kecil, sudah biasa dengan kemaksiatan, dengan perkara-perkara yang sia-sia, itu akan sulit nanti dinasihati ketika sudah usia dewasa. Tadi ya telah kita sebutkan dalam surat Al-Bayyinah tadi. Ya, biasakan dari kecil. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Namun pukulnya jangan pakai balok, ya. Pukul dengan pukulan yang barakallahu fikum, ya mungkin dengan selang, ya, yang tidak sampai mematahkan tulangnya dan melukai dia. Ya cukup yang bikin pedas-pedas saja, ya mungkin level berapa lah. Nah, barakallahu fikum. Terus kemudian bagaimana kalau sudah kita pukul, ternyata anak itu kok kemudian nggak mau sholat? Nabi SAW mengatakan, thalathu da'awat mustajabat. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan tertolak. Di antaranya siapa? Da'watul walid li waladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Ini 3 golongan. Pertama, doanya orang safar. Ya, ini doanya orang safar Pak, mustajabah. Safar main game, safar malah kemudian barakallahu tinggal-tinggal kok jelas. Sia-sia. Ya, safar itu banyak zikir, banyak doa. Karena Pak, ini waktu yang mustajabah. Kemudian doanya orang yang terzalimi. Yang terakhir, doanya kedua orang tua untuk anaknya. Jadi barakallahu fikum, ketika kita sudah berusaha membimbing anak kita, sudah kita pukul kok masih kemudian sulit sholat,
maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak kita diberikan taufik dan hidayah. Nah, jadi barakallahu fikum, bisa jadi kenakalan anak kita itu karena mungkin apa? Sebab dari pengalaman kita dulu. Ya, dulu mungkin kita pernah jadi preman. Dulu kita juga mungkin pernah malas sholat. Dulu kita juga mungkin pernah banyak berbuat maksiat, sehingga apa? Anak kita bukan juga seperti itu. Terkadang kenakalan anak itu adalah azab dari perbuatan kita yang terdahulu. Sehingga barakallahu fikum, kita banyak istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, ternyata dosa saya nuruni kepada anak saya. Ya Allah, ampunilah ya Allah, janganlah semua perbuatan buruk saya ikut menimpa anak saya. Ya Allah, berikan dia taufikmu, hidayahmu ya Allah, agar jangan seperti ayahnya seperti dulu kalah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga antum juga demikian. Bagaimana cara kita bersikap di lingkungan ahlul bid'ah padahal kita sudah maksimal mungkin menggauli mereka dengan kebaikan-kebaikan. Yang pertama, barakallahu fikum, yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun. Allah sudah menyatakan bahwasanya aku jadikan kalian dengan sebagian yang lainnya itu fitnah-fitnah, ujian-ujian. Atas birun. Apakah kalian mau bersabar? Ini sudah sunatullah. Adanya muamalah di antara kita, kadang adanya permasalahan, itu semuanya memang sudah sunatullah. Kuncinya atas birun, kata Allah. Apakah mau bersabar? Doakan ya, barakallahu fikum, untuk saudara-saudara kita yang masih jauh dari bimbingan Nabi, untuk diberikan taufik dan hidayah untuk mengenal sunnah dan bisa mengamalkan sunnah. Nah, sabar. Nah, apabila barakallahu fikum memang Anda nggak bisa, malah kemudian terpengaruh, maka hijrah. Ya, mungkin pindah, kalau seandainya itu kontrakan, ya pindah kontrakan yang lainnya di tempat yang terbaik. Karena sesungguhnya lingkungan itu bisa mempengaruhi kita, juga mempengaruhi anak-anak kita. Jadi barakallahu fikum, kalau memang kita nggak kuat, sudah kita berusaha ternyata memang sulit, barakallahu fikum, maka boleh kita hijrah mencari tempat yang terbaik. Nah, apakah kita berdosa jika mempersilahkan kebid'ahan untuk mendahulukan ukhuwah? Barakallahu fikum, bukan hanya kita mendahulukan kebid'ahan, ya, bukan kita mempersilahkan kebid'ahan. Kalau memang kita nggak bisa, barakallahu fikum, mengingkari dengan lisan kita atau kekuatan kita, maka ingkari dengan hati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi barakallahu fikum, ingkari dengan hati jika memang nggak bisa dengan tangan dan lisan. Nah, kemudian barakallahu fikum, ketika kita meninggalkan sunnah dalam rangka takliful qulub, itu boleh. Misalnya ya, membaca bismillah di dalam salat jahriyah itu sunnahnya dipelankan. Namun barakallahu fikum, apabila kita sedang salat di tengah-tengah orang-orang awam dan kita ngimami, maka kata para ulama, bacalah bismillah dengan keras. Dalam rangka takliful qulub, menjaga ukhuwah, jangan sampai gara-gara mengamalkan sunnah malah menimbulkan mafsadah. Membaca bismillah dengan pelan ketika sholat jahriyah itu sunnah. Ketika kita mengamalkan sunnah kok malah menimbulkan mafsadah, maka tinggalkan yang sunnah untuk tadi menjaga ukhuwah. Sampai sunnah ini mereka bisa pahami dan mereka amalkan. Seperti sholat memakai sendal, ini sunnah. Bahkan ada perintahnya, wa khaliqul yahud, selisilah orang-orang Yahudi. Namun apabila kita memakai sendal ketika sholat menimbulkan fitnah, ya, maka tinggalkan sholat memakai sendal. Apapun bentuknya, apabila sunnah kita terapkan kok kemudian bisa menimbulkan mafsadah, maka tinggalkan. Boleh
dalam rangka apa? Menjaga ukhuwah. Tetapi kalau seandainya itu bentuknya kebid'ahan, udahlah nggak apa-apa lah untuk ukhuwah. Ini nggak boleh. Terus bagaimana caranya untuk ukhuwah? Apa? Kita cari hilah, cari alasan-alasan yang mungkin fa barakallahu fikum bisa diterima oleh mereka. Pak, ayo, ini ada acara ini, misalnya acara maunya peringatan orang meninggal. Antum bilang, afwan, ana lagi sakit. Boleh? Boleh. Bilang, saya hatinya sakit. Ya, saya sakit hati. Ya, minta udur. Afwan, ana lagi banyak kerjaan. Ya, salam aja buat apa keluarga yang meninggal. Kan banyak kerjaan apalah. Gitu. Artinya barakallahu fikum tetap kita bukan kita membenarkan perbuatan mereka, tapi kita balas dengan dengan bahasa-bahasa yang tetap menjaga ukhuwah. Karena di sini mereka orang-orang awam, nggak tahu kalau itu adalah perkara-perkara yang menyelisih sunnah, sehingga barakallahu fikum tetap engkau bimbing mereka dengan bahasa yang indah, sehingga ketika ada penolakan dari kita tetap tidak ada persepsi atau persangkaan bahwasanya kita memusuhi perbuatan mereka. Allah alam bisawab. Bagaimana menghindari riya yang kadang-kadang muncul? Barakallahu fikum, kata para ulama, apabila kita ingin bisa tidak riya atau ikhlas, bacalah kitab-kitab para ulama dalam beramal. Sehingga kalau hanya kita mau pamer, ngaca. Ya Allah, nyumbang kayak gini pamer. Ada orang yang lebih baik daripada saya. Jadi biar kita ikhlas adalah caranya banyak membaca kitab-kitab para ulama, biografi sejarah para ulama, bagaimana mereka beramal. Sehingga ketika kita riya, kita akan minder. Astagfirullahaladzim, apa yang saya mau riakan? Amalan saya cuma segini kok dibandingkan para ulama yang terdahulu. Ini kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Banyak membaca sejarah para sahabat dan para salaf dalam beramal soleh, biar kita nggak riya. Dan itu karena muncul karena muncul sombong, yang merasa kita ditimpa kita lebih daripada yang lain. Barakallahu fikum, ada seorang imam yang membaca surat Al-A'la dan Ad-Duha di dalam sholat subuh. Di rakaat pertama Al-A'la, di rakaat kedua Ad-Duha. Hampir setiap subuh. Apakah ada sunnahnya? Wallahu a'lam bishawab. Anda belum pernah mendapatkan hal ini dari hadis bahwasanya ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan aja, afwan Pak Imam, boleh minta ilmunya? Kok tiap hari membaca Al-A'la sama Ad-Duha di salat subuh? Bisa mungkin minta bimbingannya, ilmunya. Sampaikan aja. Entum, kita ketika melihat ada orang beramal sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, ya minta ya penjelasan biar nggak ada sudon. Oh, ini nggak ada. Ya, ini semua adalah tuntunan saya secara pribadi. Nah, ini baru. Oh, ini ada hadisnya ini. Catat hadisnya, tinggal kemudian tanya para ustaz. Ustaz, ini hadisnya seperti ini, sahih apa tidak? Begitu. Nah, jadi barakallahu fikum, tanyakan dengan baik ya, apakah ada tuntunannya apa tidak. Begitu. Apabila ada, saya juga ingin mengamalkannya. Begitu. Dengan putusan bahwa ahli kitab semuanya kafir, apakah sekarang masih ada status ahli kitab wanita yang boleh dinikahi? Barakallahu fikum, boleh kita menikah dengan ahli kitab. Boleh kita laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab, bukan sebaliknya. Kalau perempuan nggak boleh nikah dengan laki-laki ahli kitab, tapi kalau laki-laki boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Tapi dengan syarat, tujuannya apa? Mengislamkan wanita tersebut, bukan bernikmat-nikmat karena dia cantik kemudian tanpa ada dakwah kepada dirinya. Kalau seperti ini nggak boleh. Kenapa? Wanita yang soleh lebih banyak. Jadi tujuannya kita boleh menikahi kita adalah tujuannya agar apa? Memperbanyak kaum muslimah. Ya, dakwai. Kenapa? Kalau kita nggak mendakwai dia, nanti repot. Ya, anak kita ada yang muslim, anak kita sebagian ada yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tujuan Islam membolehkan kita dan kita pertama adalah bahwasanya mereka bukan najis.
secara maknawi, tapi apa secara hissi, ya, tapi maknawi najisnya. Kemudian barakallahu fikum agar kita bisa mengayomi mereka dan mendakwai mereka sehingga jumlah Islam semakin banyak dengan banyaknya wanita-wanita Alkitab yang masuk Islam dengan sebab kita menikahi mereka. Nah, dan sebaliknya, naudzubillah di Ambon itu banyak sekali ya, perempuan-perempuan Islam banyak kemudian barakallahu fikum digauli, kemudian ya akhirnya naudzubillah pergaulan bebas. Si laki-lakinya ini yang Nasoro katakan aku mau menikahimu dengan syarat kamu masuk Nasoro. Setelah setelah barakallahu fikum dizinai, naudzubillah. Nah, ini musibah. Nah, ketika wanita muslimah sudah dizinai, dia malu kan, nggak punya suami, sehingga akhirnya dia mau mengorbankan agamanya dan untuk menyelamatkan harkat dan martabat keluarganya dengan masuk Nasoro. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya dalam surat Al-Bayyinah ini. Alhamdulillah selesai satu surat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan barakallahu fikum di surat selanjutnya. Surat apa? Al-Qadar. Ilahuna, semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya, tadi masalah zakat perak saya juga masih ragu. Nah, mungkin nanti jadi tinjau lagi. Ya, apakah? Lupa 858 atau 858 kalau tidak salah gram perak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ilahuna wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alaikum minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.